Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Toserba Mahligai Sarana akan mempresentasikan laporan keuangan dari Toserba kami yang beranggotakan yang pertama, saya Isra Kairani, saya di Toserba Mahligai Sarana berperan sebagai seorang manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza, staf administrasi dari Toserba Mahligai Sarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anissa, saya dari PT Mahligai Sarana bagian keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Tara Putra dengan nomor NIM 17133020. Saya bagian persediaan dalam PT Mahligai Sarana. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya bertugas untuk menjelaskan mengenai tentang neraca Toserba Mahligai Sarana pertanggal 30 Maret tahun 2000 sekian. Untuk diketahui, laporan neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban, dan modal. Dari laporan ini kita dapat mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan modal suatu perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan, ada 3 komponen dari neraca. Yang pertama yaitu aset, aktiva, atau harta. Memiliki pengertian yaitu segala kekayaan atau sumber daya yang berwujud dan tidak berwujud, baik dalam bentuk harta benda maupun hak seperti hak sewa, hak tagih, hak guna bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan, yang diperoleh melalui transaksi-transaksi masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contoh dari aset ini adalah kas dan setara kas. Komponen dari neraca selanjutnya adalah kewajiban atau liabilitas atau utang, adalah kewajiban saat ini yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Contohnya utang jangka panjang. Komponen ketiga dari neraca adalah modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada dan bukan sebagai ukuran nilai jual perusahaan, contohnya saham di setor. Jadi pada kesempatan kali ini saya bertugas menjelaskan komponen dari neraca, yaitu komponen aktiva. Aktiva di sini terdapat 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar yaitu di Toserba Mahligai Sarana ada kas, piutang dagang, persediaan. Ada 2 jenis aktiva. Yang pertama yaitu ada aktiva tetap atau fixed asset, merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang pemakaiannya atau waktu atau jangka ekonomisnya lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Aktiva yang kedua yaitu current asset atau aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan jenis aktiva yang dapat dicairkan atau dikonversikan menjadi kas atau uang tunai dalam jangka waktu yang relatif singkat. Jangka waktunya biasanya kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun, atau dapat dikatakan dalam 1 tahun periode akuntansi. Setelah menjelaskan apa itu neraca dan komponen-komponen neraca, sekarang saya akan menjelaskan tentang neraca dari Toserba Mahligai Sarana pertanggal 30 Maret tahun 2000 sekian. Yang pertama ada aktiva lancarnya. Aktiva lancar yaitu berupa kas, piutang, dan persediaan. Kas dari Toserba Mahligai Sarana yaitu sebesar 547.932.791.000. Kas yang dimaksud adalah aset keuangan yang paling likuid yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaannya dan membayar kewajiban dari perusahaan tersebut. Ini adalah kas dari Toserba Mahligai Sarana. Selanjutnya yaitu piutang dagang. Piutang dagang dari Toserba Mahligai Sarana yaitu sebesar 10.437.600.000. Piutang dagang merupakan hak atau tagihan dari sebuah perusahaan kepada pihak lainnya yang akan ditagihkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu persediaan dari Toserba Mahligai Sarana sebesar 52.888.800.000. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional satu perusahaan. Jadi total aktiva lancar dari Toserba Mahligai Sarana yaitu sebesar 121.299.191.000. Selanjutnya aktiva tetap Toserba Mahligai Sarana. Yang pertama ada tanah dan gedung sebesar 70 juta. Yang kedua ada kendaraan sebesar 150 juta. Yang ketiga ada peralatan toko yaitu sebesar 90 juta.
Jadi, total aktiva tetap dari Toserba Maligai Sarana yaitu sebesar 310 juta. Jadi, untuk mencari total aktivanya yaitu aktiva lancar ditambah aktiva tetap, yaitu aktiva lancar tadi yang senilai 121.259.191.000 dijumlahkan dengan 310 juta sehingga mendapatkan total aset atau aktivanya yaitu sebesar 431.259.191.000. Baiklah, komponen neraca selanjutnya yaitu hutang dan modal akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aulia Anissa. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan laporan keuangan yaitu neraca, bagian hutang lancar dan modal. Hutang lancar pada PT Maligai Sarana ini yaitu hutang dagang dan hutang pajak. Hutang dagang PT Maligai Sarana ini totalnya yaitu sebesar Rp15.070.500 yang disebabkan oleh pembelian kredit PT Maligai Sarana kepada supplier-supplier penyedia barang. Sedangkan hutang pajak PT Maligai Sarana ini adalah sebesar Rp34.639 yang mungkin disebabkan oleh adanya PPN atas pembelian barang. Jadi jika ditotalkan yaitu hutang lancar PT Maligai Sarana adalah sebesar Rp15.101.139. Sedangkan modal PT Maligai Sarana di sini adalah sebesar Rp98.333.500. Laba ditahannya sebesar Rp310.325.000. Laba ditahan PT Maligai Sarana ini adalah perolehan laba sebelum tahun berjalan. Sedangkan laba PT Maligai Sarana adalah sebesar Rp7.495.552. Jadi jika ditotalkan modal ditambah laba ditahan ditambah laba tahun berjalan adalah sebesar Rp416.154.052. Jadi jika ditotalkan neraca bagian hutang lancar dan modal PT Maligai Sarana ini totalnya adalah sebesar Rp431.259.191. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian di dalam laporan laba rugi, yaitu penjualan dan harga pokok penjualan. Penjualan yang dikurangi dengan harga pokok penjualan nantinya akan menjadi hasil yaitu laba kotor. Yang pertama langsung saja kita lihat penjualan. Penjualannya ada Rp100.737.520 dikurangi dengan retur penjualan Rp550.800 dikurangi dengan potongan penjualan Rp99.688. Dapatlah penjualan bersihnya Rp100.087.032 dan harga pokok penjualan. Persediaan barang dagang awal ada Rp68.658.500 dan pembeliannya ada Rp55.470.500 dikurangi dengan retur pembelian Rp250.000 dan dikurangi dengan potongan pembelian Rp436.000. Dapatlah pembelian bersih Rp53.784.500. Barang yang tersedia untuk dijual ada Rp123.443.000. Persediaan barang dagang akhir Rp52.888.800 dan dapatlah harga pokok penjualannya Rp70.554.200. Hasil dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dapat Rp29.532.832. Jadi laba kotor dari laporan laba rugi Maligai Sarana Rp29.532.832. Baiklah, di sini saya akan membacakan beban dan pendapatan dalam laporan laba rugi untuk periode yang berakhir tanggal 30 Maret. Di sini terdapat biaya operasi dan administrasi. Biaya listrik, telepon dan air sebesar Rp6.500.000. Biaya gaji
Rp35.194.365. Biaya asuransi sebesar Rp3 juta. Biaya administrasi lain-lain sebesar Rp17.474.050. Dan dijumlahkan dapatnya hasil Rp62.219.115. Dan dapat rugi operasinya sebesar Rp32.686.283. Di sini rugi operasi didapat dari laba kotor dikurang semua biaya-biaya yang ada pada laporan laba rugi ini. Selanjutnya pada pendapatan dan biaya lain-lain. Pendapatan bunga sebesar Rp294.474. Pendapatan sewa Rp25 juta. Pendapatan lain-lain Rp15 juta. Jadi biaya administrasi banknya sebesar Rp78.000. Jadi total pendapatan dan biaya lain-lain sebesar Rp40.216.474. Laba bersih sebelum pajak sebesar Rp7.530.191. Pajaknya sebesar Rp34.639. Jadi dapat laba bersih setelah pajak semuanya yaitu Rp7.495.552.